Halo semuanya, di video presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan tim akan mempresentasikan hasil proyek Best Learning PBL kami. Ini judulnya Proses Ekspor dan Impor di PT Awet Global Logistik Batam sebagai perusahaan freight forwarding. Ini mencakup 3 mata kuliah, yaitu yang pertama freight forwarding, kepabeanan, dan riset operasi bisnis. Oke, lanjut ke pendahuluan. PT Awet Global Logistik adalah perusahaan logistik internasional yang didirikan di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Seiring berkembangnya industri, Global Out telah tumbuh menjadi penyedia layanan logistik terkemuka dengan jaringan luas di berbagai negara. Sebagai NVOCC atau Non-Vessel Operating Common Carrier, PT Awat memiliki lisensi penuh sebagai pengiriman barang internasional dan berkomitmen memberi layanan logistik yang efisien, terintegrasi, dan berkualitas tinggi. Dengan reputasinya sebagai mitra terpercaya, Awat terus memperkuat posisinya di industri perusahaan dunia. Perusahaan ini memiliki cabang strategis di berbagai negara, termasuk Tiongkok, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Kanada. Salah satu cabang penting berada di Batam. Cabang ini dikelola oleh PT Awat Global Logistik Batam, yang dipimpin oleh branch manager. Di sini ada foto Bapak Janung Sukasto, dan di sampingnya ada eh, Kak Dea sebagai dokumen. Di, se- di samping Pak Janu juga ada sales dan marketing, Kak Elisa. Kantornya terletak di Repindo Industrial Park, Batu Ampar, dan melayani kebutuhan logistik wilayah Batam yang dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan internasional. Selanjutnya bab 2, metode. Metode yang pertama adalah metode kualitatif, merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau masalah penelitian dengan cara mengumpulkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, dan memahami makna di balik suatu fenomena, bukan hanya mengukur atau menghitungnya. Setelah metode kualitatif, ada pula metode kuantitatif. Pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses operasional ekspor-impor di PT Awet Global Logistik Batam. Pendekatan itu bertujuan untuk memahami fakta-fakta empiris dan proses terjadi secara alami di lapangan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025 dan fokus utama kami adalah kegiatan freight forwarding, mulai dari pengurusan dokumen hingga pengambilan keputusan logistik. Untuk mendapatkan data yang relevan, kami menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan Saudari Dea, selaku customer service PT Awet, menggunakan panduan pertanyaan semi terstruktur. Sementara itu, observasi dilakukan langsung oleh tim kami yang berjumlah 5 orang yang ikut terlibat dalam memantau alur kerja logistik, termasuk koordinasi dengan pihak pelabuhan, bea cukai, dan shipping line. Setelah data terkumpul, kami menganalisisnya melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara dan observasi dipilah berdasarkan tema, lalu disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan temuan lapangan, agar hasil penelitian ini dapat mencerminkan praktik nyata yang terjadi di PT Awet Global Logistik Batam. Baik, bisa dilanjutkan. Ini adalah penjelasan definisi dari metode kuantitatif ya. Adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menarik kesimpulan yang objektif dan terstruktur, terukur. Pendekatan ini fokus pada pengukuran, pengujian, dan generalisir hasil penelitian. Dari metode kuantitatif, ada metode pengumpulan data, jumlah pasokan, supply dari tiap lokasi asal, kebutuhan atau demand dari tiap negara tujuan, biaya kirim per kontainer dari asal ke tujuan. Kemudian ada metode analisis data. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah hasilnya sudah optimal atau belum. Untuk itu digunakan metode MODI, Modified Distribution Method. Kemudian tahapan penyelesaian model. Yang pertama, metode Northwest Corner Rule atau NWC. Fokus utamanya adalah mengisi supply dan demand secara bertahap dan sistematis. Kedua, metode Least Cost Method atau LCM. Di sini alokasi dimulai dari sel dengan biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga, ada metode Vogel's Approximation Method atau VAM. Metode ini mempertimbangkan selisih antara dua biaya terendah di tiap baris dan kolom, dalam kurung disebut penalti,
Dengan cara ini, VAM mencoba meminimalkan kerugian dari tidak memilih opsi terbaik, sehingga hasilnya seringkali mendekati solusi optimal. Validasi hasil perhitungan. Untuk menjamin keandalan hasil simulasi, dilakukan analisis validasi optimalitas menggunakan metode MODI, Modified Distribution Method. Validasi dilakukan dengan menghitung nilai potensial setiap baris dan kolom, kemudian menguji biaya peluang pada setiap sel kosong dan rumus. Lalu validasi hasil perhitungannya, yang pertama ada matriks biaya transportasi awal, lalu alokasi distribusi pada masing-masing metode, NWC, LCM, VAM. Kemudian tabel total biaya pengiriman untuk setiap metode. Dan berikutnya perbandingan hasil dengan solusi optimal. Dan juga di sini kita bisa lihat ada diagram alir proses kuantitatifnya, mulai dari start sampai end. Bab 3, freight forwarding. Prosedur pengiriman ekspor impor. Yang pertama, permintaan dari klien atau eksportir importir. Yang kedua, penentuan mode transportasi, laut atau udara. Yang ketiga, pengambilan barang dan shipping. Yang keempat, ada booking pelayaran dan pengiriman. Yang kelima adalah ada transit via Singapura. Yang keenam, koordinasi agen luar negeri. Dan yang ketujuh, pengawasan sampai tujuan akhir. Dokumen ekspor impor. A. Dokumen awal dan administratif. Invoice. Salah satu dokumen penting dalam proses ekspor adalah invoice, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh eksportir kepada importir yang berisi rincian barang yang dijual seperti jenis, jumlah, harga, serta informasi pengiriman dan pembayaran. Invoice berfungsi sebagai bukti transaksi komersial dasar untuk pengajuan pembayaran melalui bank serta digunakan dalam proses verifikasi. B. Dokumen administratif pengangkutan. Shipping Instruction atau SD. Dokumen ini berisi rincian mengenai pengangkutan barang seperti data pengirim, penerima, pelabuhan muat, dan bongkar, jenis barang, jumlah, serta jenis kontainer. Final Shipping Instruction atau Final FD. Final FD menjamin bahwa data pengiriman, jumlah kontainer, serta waktu keberangkatan telah disepakati dan tidak berubah, sehingga dapat digunakan untuk dasar penerbitan dokumen angkut resmi. B. Dokumen administrasi pengangkutan. Bill of Lading atau BL. Dalam berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang, kontrak angkutan, dan dokumen wajib dalam proses custom clearance di negara tujuan. RY Bill atau AWB itu dokumen yang dibuat atas perjanjian antara shipper atau cargo agent dengan airlines yang merupakan bukti kontrak bersama untuk pengangkutan barang melalui udara atau melalui rute yang dilewati airlines tersebut. B. Dokumen administrasi pengangkutan. Delivery Order atau DO. DO adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh shipping line atau pelayaran kepada importir atau penerima barang. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan barang di pelabuhan tujuan. Tanpa DO, barang tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan. Proses penerbitan DO baru dapat dilakukan setelah kewajiban biaya pelayaran diselesaikan oleh pihak importir. Keluar Manifest. Ini disebut oleh pihak marit atau pengurus atau shipping line dan dilaporkan kepada pihak terkait pelabuhan dan dilakukan sebagai pemberitahuan awal mengenai barang yang akan dilimpah. Moda transportasi internasional. Transportasi laut atau sea freight untuk pengiriman besar dengan biaya kecil. Barang dari Batam dikirim ke kapal feeder ke Singapura, lalu ke negara tujuan. Benar 20 atau 30 feet digunakan sejenis barang. Dokumen utama yaitu bill of lading, invoice, dan readiness. Pemilihan kontainer disesuaikan dengan volume, biaya, dan jadwal kapal. Transportasi udara atau air freight digunakan untuk barang bernilai tinggi, pariwisata atau mendesak. Pengiriman dari Batam ke Changi lalu ke negara tujuan. Dokumen utama yaitu AUZ, invoice, readiness, dan jika perlu. Biaya tinggi tapi unggul dalam kecepatan. Transportasi darat atau inland transit bekerja sama dengan vendor pihak ketiga untuk pengelolaan kontainer, mulai dari pengambilan kontainer kosong, pengantaran ke lokasi shipping, hingga pengambilan ke pelabuhan. Pemilihan moda transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan operasional agar proses logistik berjalan dengan baik. Ya. Itu saja. Lanjut. Kita akan membahas
materi tentang hotel memiliki unit PPJK internal yang menangani dokumen ekspor-impor tanpa bantuan pihak ketiga. Tim ini memastikan keakuratan data, kepatuhan aturan, dan penyelesaian kendala sistem yang sesuai. PPJK mengurus PIB dan PEB dan PIB, serta mengkoordinasikan revisi bila ada kesalahan seperti HS code atau jumlah barang. Selain administratif, tim ini juga menganalisis risiko barang lartas agar tidak terkena lampu merah. Setelah clearance, mereka juga mengajukan SPPB. Jika dokumen belum lengkap, tapi barang harus keluar, digunakan NPPB dengan pengawasan bea cukai. Nah, di sini ada konsep status merah, kuning, hijau dalam clearance. Nah, di sini ada hijau. Kalau hijau ini, barang dapat langsung dikeluarkan dari pelabuhan tanpa melalui pemeriksaan dokumen maupun fisik. Nah, status ini menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan dinilai kurang lengkap, valid, dan bebas risiko. Lalu yang kedua ada kuning. Nah, lampu yang kuning ini pemeriksaan dokumen dilakukan secara administratif terhadap dokumen pengiriman. Barang tidak diperiksa secara fisik, tetapi dapat ditahan sementara hingga dokumen diverifikasi secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, ada konsep status merah. Nah, merah ini dikenakan pemeriksaan fisik oleh petugas bea cukai. Status ini umumnya muncul karena adanya indikasi ketidaksesuaian data, klasifikasi barang yang berisiko atau HSCode yang sensitif, atau karena sistem mendeteksi anomali dalam pengajuan dan dokumen. Nah, di sini kita masuk ke dalam nilai pabean dalam kepabeanan. Nilai pabean adalah dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak impor seperti PPN dan PPh 22. Penentuannya mengacu pada aturan WTO dan diatur oleh Kemenku. Umumnya dihitung dari harga beli barang atau transaction value, ditambah biaya kirim freight, asuransi, dan biaya lain seperti pengapakan, royalti, atau komisi. Selain komisi pembelian ya, di sini PT AOT memastikan semua komponen ini lengkap dan benar, agar tidak kena koreksi atau denda dari bea cukai. Nah, nilai ini jadi acuan utama dalam perhitungan total biaya impor. Lanjut, kita masuk ke penentuan HSCode dan implikasi atas. PT AOT membantu memverifikasi HSCode yang diajukan klien sebelum dokumen ekspor impor diproses. HSCode penting karena menentukan izin, tarif, dan juga jalur pemeriksaan bea cukai. Selain salah kode, bisa bikin barang tertahan dan diperiksa fisik atau statusnya itu jadi merah. Contohnya, karena ada barang elektronik tapi HS code-nya salah masuk ke kategori alat komunikasi. Nah, akhirnya harus diganti karena beda izin dan tarif. Jika HS code-nya termasuk lartas atau barang dengan larangan atau pembatas, PT AOT ini bisa membantu pastikan ada dokumen dari instansi terkait seperti BPOM atau Kementerian. Lanjut ke bab 5, riset operasi bisnis. Lanjut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa PT Awet Global Logistics belum menerapkan perangkat lunak optimasi dalam pengambilan keputusan maupun metode kuantitatif formal. Keputusan operasional lebih banyak bertumpu pada koordinasi antara tim internal seperti sales, customer service, dan procurement. Sebagai contoh, pengiriman dari Batam ke Vietnam umumnya dilakukan melalui transit di Singapura. Karena tidak adanya jalur langsung serta dukungan agen tetap di Vietnam, rute ini dipilih karena terbukti lebih efisien dan ekonomis. Meskipun bukan rute langsung, mode laut menjadi andalan karena kapasitas besar dan biaya rendah, sementara penggunaan mode udara hanya dipertimbangkan dalam kondisi mendesak yang memerlukan kecepatan pengiriman tertinggi. Lanjut. Selanjutnya, untuk mendukung pembelajaran berbasis masalah PBL, tim kami melakukan simulasi distribusi kontainer khususnya FCL menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode transportasi. Karena data aktual perusahaan bersifat terbatas, maka digunakan data dummy untuk mensimulasikan kondisi real. Simulasi ini mencakup 3 titik asal, yaitu Batam, Jakarta, Surabaya, dan 3 titik tujuan Singapura, Malaysia, Vietnam. Dan kami menguji 3 metode solusi awal, yaitu NWC, Northwest Corner, LCM, West Coast Method, dan FAM, Vogel Approximation Method. Hasil simulasi kemudian dianalisis menggunakan metode MODI untuk mengukur efisiensi biaya distribusi dan mengevaluasi apakah solusi awal dapat optimal. Oke, meskipun PT Awet saat ini belum mengimplementasikan model-model kuantitatif, dalam operasional sehari-hari, pendekatan riset sangat relevan dalam konteks akademik. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep riset operasi bisnis diterapkan di simulasi logistik. Model transportasi seperti ini dapat membantu menentukan pola distribusi paling efisien, mengidentifikasi potensi penghematan biaya, serta mendukung strategi distribusi lebih terukur dan data-data driven. Simpulannya, studi simulatif ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematis menggunakan metode transportasi dapat memberi insight yang bernilai bagi perusahaan logistik jika metode ini diterapkan secara aktual dan maka akan membantu mengoptimasikan distribusi, menekankan biaya operasional, dan mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Demikian, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Di sini ada foto kami dan nama NIM. Ada Joseph, Natasha, Rifki, Andreas, dan saya Alia.
dosen kami, Ibu Sinta Wahyu sebagai Manpro, Ibu Dwi Tiara Kurnialasi sebagai Komanpro, dan Bu Ayu Puspitasari sebagai tim dosen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.